agama dengan latar belakang dari macam-macam agama. Kalau hanya melekat di bidang penaris itu yang untuk yang Islam saja. Sementara IPAR ini dari musuh. Sinyal itu sudah ada. Kita berkeinginan, tapi sebenarnya saya berkeinginan ada yang bisa kita sampaikan ke Pak Kanwil. Bukan hanya ucapan terima kasih kita telah mendapatkan sekretariat dari beliau. Harapan apa sih sebenarnya? Kita bisa mendorongkan kemenang kabupaten kota untuk bisa mendapatkan anggaran dana DIPA yang melekat di kabupaten kota. Harus ada dianggarkan seperti itu sebenarnya. Ya, kalaupun dia harus ada di Bimas, ya silakan. Tapi karena ini tadi semua agama, maka sebenarnya ada di sekretariat di Kasbakteu. Itu harapan kita ke depan. Maka kalau bisa ini nanti buatkan rekomendasi Bapak. Masuk di rekomendasi. Pagi Pak ada nanti dimasuk di bagian Komisi C membahas tentang rekomendasi, masukkan itu di sana. Termasuk nanti ada yang disarankan oleh Pak Ustadz Naim Sarudin mengenai kenaikan pangkat, kemudian juklak, juknis dan sebagainya, itu nanti kita coba buat rekomendasi, karena bukan ranahnya IPARI untuk membuat juklak, juknis itu ranahnya daripada tim penilai. Nah, tim penilai tingkat provinsi, tingkat pusat ada, maka rekomendasi hasil RKUI ini kita teruskan. Kemudian yang kedua, implementasi daripada Permen 49 2021 dan PMA itu upaya untuk membantu penyuluh naik pangkat seperti yang Pak Naim Sarudin sampaikan juga sama. Penyuluh agama di Indonesia ini pangkatnya mentok sampai hari ini belum ada melebihi 4 C. Dia untuk sampai hari ini baru sampai 4 C. Maka teman-teman berupaya untuk, kalau 4 C berarti dia hanya 4 dia. Kita berupaya penyuluh agama itu sampai ke utama 4D, 4E. Tapi ternyata di pusat pun paling tinggi yang 4C. Maka Pak Dirjen waktu itu berharap adanya IPARI ini salah satu bentuk upaya untuk menyuarakan itu. Bagaimana penyuluh bisa naik pangkat sampai ke yang diatur oleh Permen itu, kan boleh ke utama. Tapi ternyata di lapangan kita seperti itu. Kenapa? Karena BKN itu membuat syarat yang sangat ketat. Pak Ustadz Naim Sarudin, saya sekalian jawab itu. Hukum itu kan bukan produknya Kementerian Agama. Yeah. Hukum itu produknya BKN. BKN sengaja membuat hukum supaya menyeleksi, karena dia merasa mungkin ya BKN ini kan orang pemerintah yang sudah melihat ini keuangan negara ini tidak mampu untuk menggaji pegawai, kan? Akhirnya dibatasi, dibuatlah moratorium di setiap jenjang jabatan. Alasannya ini memetakan tingkat pertama, tingkat muda, tingkat media dipetakan berapa banyak, sehingga kalau tidak ada peluang macam penghulu, tidak ada peluang di media, hanya naik dari sana. Dipetakan begitu. Sama juga tidak akan bisa naik yang pertama ke muda kalau bisa ke jenjang itu. Itu kan mohon maaf, PKN menurut saya yang perlu didorong dengan regulasi dan agama. Ambil ya S2. Karena saya lihat di menjadi harapan kita sama Bapak. Di kalau bisa kinerja itu pendidikan tuh dihargai. Sekarang kan banyak syarat untuk bisa naik. Kalau Bu Wasti kan udah. Bukan hanya sekedar tapi nggak dengar sekedar SK ini, SK itu, tapi hukum itu menjadi syarat untuk menyeleksi ketat. Karena kita sempat bertanya dengan teman-teman yang menangani usaha hukum, oh ini BKN memang sengaja membuat ketat supaya kita tidak mudah naik pangkat. Bayangkan seperti yang Pak Sarudin sampaikan, sekali hanya satu Ustazah Eli yang harus benar-benar dicek. Biasa bisa masuk. Nah itu pun belum keluar kan. Bagi saya itu sungguh luar biasa. Alhamdulillah. Ada provinsi lain yang tak dapat sama sekali loh. Tidak ada masuk sama sekali. Kita ada satu dari sekian, tapi dapat
usulan kita untuk ikut hukum, termasuk mempawai kedepannya ada satu. Itu bukan orang-orang Kementerian Agama. Hukum itu sekali lagi seleksi dan wilayah yang sebenarnya upaya mereka untuk bukan mengajar ya, untuk mendeteksi begitu ketat kita bisa naik ke jenjang berikutnya. Karena begini Bapak, ini nampaknya kalau duduk untuk semangat. Boleh ya? Penyuluh itu kalau duduk macam pohon buah saja. Oke. Ini sudah ada bocoran bahwa gaji kita dari 60%, ya mungkin sekarang 60% ya, dan akan menaik menjadi 80%. Ya, itu pertanyaan untuk teman-teman yang PNS ya, yang P3K. Udah dari dulu. Nah, ini betul-betul akan direalisasikan. Oh. Itu udah lama karena isu politiknya. Berapa tuh kayaknya? Dapat grade 8 ya? Ya. 3 berapa? Dapat ke rekeningnya belum masuk. Waduh, kasihan. Tapi itu saya dapatkan informasi cukup bagus. 3-2. Dari orang. Oh, grade 8 atau tinggi lah. Kalau naik 80% mungkin. Bapak-bapak yang mafia mungkin bukan gaji, gaji kan kalau 80% kan. Ini mungkin dari 60% menjadi 80%. Bapak-bapak yang sudah mafia kalau naik ke 80%, maka gajinya tidak 52 atau 51 itu. Ini 8 juta, mungkin 8 juta. Tambah dengan gaji maka rata-rata di atas 11 juta. Belum tambah upah gereja. Wah, itu cukup besar. Maka BKN ini sengaja menyeleksi itu yang udah tajam banyak. Sengaja diseleksi dan diperketat untuk masuk ke jenjang berikutnya. Dan ini mudah-mudahan direalisasikan tahun ini dan dirampaikan dari Januari sendiri. Tapi kalau belum masuk rekening belum percaya saya lagi kan? Dirapel Desember, dirapel Desember nanti. Setuju ya? Berangkat haji dan umrah semua. Amin. Baik, petugas haji. Nah ini petugas haji di kantor memang seperti itu. Di provinsi lain, di Jakarta, saya ketemu informasi mereka diprioritaskan nih. Penyuluh agama itu diprioritaskan untuk menjadi petugas haji. Hanya di Kalbar atau di kabupaten lain, penyuluh itu sulit untuk jadi petugas haji. Itu nanti coba masukkan dalam rekomendasi. Jangan sampai petugas haji itu, maaf dalam tanda kutip, mohon maaf ya, bagi mereka yang mengerjakan yang di bidang dan di seksi haji saja. Kalau itu yang terjadi tak ada kesempatan bagi kita. Sementara yang punya keilmuan, mumpuni dan sebagainya penyuluh untuk membimbing ibadah dan sebagainya, itu nanti masukkan dari rekomendasi. Betul kata Pak Kiai Slamet tadi, kalau memang itu nanti akan ada ya masuk rekomendasi. Ya, oh iya, setuju saya. Kalau dulu Pak Kiai Haji Arifin Shah dari Kementerian Agama masih untung. Saya bukan dari Kementerian Agama malah, dari Pemda. TPHD saya dapat komisi. Untuk Kementerian Agama saya tidak berharap, karena sudah ada kaplingannya di kita sekarang. Tapi di pusat tidak. Baik, terakhir saya ingin jawab berkenaan dengan penyuluh award yang seperti beliau sarankan ada perintah dukungan. Itu setuju, nanti masukkan rekomendasi Bapak kepada Kemenang Kabupaten Kota. Nah, kalau kaitan dengan jumlah bisnis bagi P3K itu boleh masuk dalam usulan supaya jelas apa sih standar kenaikan pangkat mereka. Apakah mereka hanya pada golongan yang tetap saja? Kan saya kalau hanya berputar pada
harus ada rekomendasi kita. Tapi itu kan nanti Kemudian- ada perubahan. Itu Pak, sampai tahun ini pengangkatan Apalagi habis. nanti standarnya itu dia uji kompetensi. KPA yang sudah telah dibayar tadi itu. Jadi memang udah naik luar pangkat biasa. dulu baru dia uji kompetensi. Teman-temannya banyak uang belum diperintahkan membayar, sudah membayar duluan. Tapi memang dapat cek gitu kan? Itu memang betul Pak dari sana. Tapi sih tidak tahu, mudah-mudahan itu masuk ke rekening Italia. Nanti akan terdata di sana Pak. Cuma harapan saya tadi nanti membayar iuran itu kalau bisa dikoordinir oleh Benama supaya nanti bisa terpantau siapa yang belum, siapa yang sudah dan tempat mana kita stokkan tersendiri. Demikian saya kira ya, apa tuh usul? Begitu ya, nomor rekening itu harus dicantumkan di situ. Baik. Saya khawatir pengurus pusat maunya itu uang distorkan ke sana baru dia bagikan. Jangan. Kita harus buat rekomendasi hari ini Pak Kiai, Bapak Ibu sekalian, Pak Pendeta, Pak Pastor, atau Will Kalbak harus merekomendasikan Saya jadi pastor. setoran uang itu jangan distorkan ke pusat. Padahal harus tabisan. Ini namanya pastor kawin. Istilah pastor itu Pastor itu artinya gembala. itu kan Bahasa itu kan gini. Itu dalam perspektif Katolik begini, kalau yang sebenarnya sebutan pastor itu kan ada daerah-daerah tertentu pater, ada bapak, ada romo. Sebenarnya sebutan yang betul dia itu ada RD, ada RP. Cuman kan pastor diserap di Indonesia itu menjadi apa, imamnya Katolik. Kalau untuk yang Kristen Protestan pendeta, padahal pendeta juga dipakai oleh Buddha juga. Konghucu, oke. Jadi kan itu sebenarnya itu tadi saya katakan, kita yang mengerti itu kan memberikan pemahaman. Karena di umat ini kan terkadang dia memunculkan sesuatu yang bukan substansi. Umat ini kan maunya yang simbolik. Terima kasih atas waktunya. Begini tadi disampaikan oleh Bapak Saya udah kumpulkan. penyuluh kita atau penyuluh non PNS yang sudah masuk ke data PKN kemarin pendataan itu kan nanti akan dipetakan sesuai dengan sarjananya seperti itu ya atau pendidikannya. Nah, yang menjadi pemikiran kami ada penyuluh non PNS yang memang tidak sarjana atau belum katakanlah mereka sekarang sedang menempuh S1 belum selesai gitu. Dan ini mungkin juga menjadi rekomendasi nantinya. Saat ini mereka penyuluh non PNS sedang kuliah tapi belum selesai, otomatis di pendidikan kan SMA. Kalau mereka nanti kemudian seandainya lulus dan tidak di penyuluh lagi, kita juga kehilangan. Sementara itu mereka aset-aset kita sebagai penyuluh juga di beberapa titik atau di beberapa daerah. Nah itu juga harus menjadi perhatian kita. Karena yang dirugikan itu nanti penyuluh. Begitu pemetaan penyuluh yang tidak linier atau kemudian yang tidak S1 hilang, tidak menjadi penyuluh lagi, itu banyak kerugian di kita. Karena mereka masuk melalui penyuluh, sehingga nanti kita banyak kehilangan anggota kalau seperti itu. Nah itu juga harus menjadi pemikiran
kita, dan itu bisa juga dimasukkan ke rekomendasi. Setuju Ibu. Mungkin itu, terima kasih. Baik, boleh setuju Ibu. Saya Kemudian kira- terkait UKOM, mungkin sedikit saya berbagi. Teman-teman tadi yang UKOM ya, terkait UKOM tadi sedikit berbagi dengan kawan-kawan yang belum. Sekarang ini untuk tes administrasi, karena itu memang ketentuan dari BKN ya, bukan dari Kemenang. Jadi sebelum teman-teman masuk ke UKOM seleksi administrasi, dari sekarang syarat-syarat yang memang dibutuhkan kemarin kita kan sudah tahu itu. Kumpulkan saat ini, begitu ada jadwal UKOM nanti langsung, jangan terlambat lagi karena sistem itu disetel sesuai waktunya. Dan saya pesan, karena saya sudah melalui itu, CAT-nya cukup ketat. Ya, CAT-nya itu cukup ketat dan berat. Soalnya 100 itu terkait dengan nahwu, sorof, usul fikih. Jadi teman-teman juga harus siap dengan soal-soal yang ada. Dan nanti juga ada uji wawancara. Nah, uji wawancara itu Pak Dir turun langsung Pak Direktur itu. Jadi kayaknya pemerintah nggak mau main-main. Dari muda ke media ini betul nggak layak, karena kemarin pengalaman yang disampaikan oleh Pak Direktur itu banyak teman-teman yang ikut UKOM begitu wawancara tes ngaji itu banyak yang hilang dari Zoom. Itu baru tes ngaji saja itu yang disampaikan oleh Pak Direktur. Jadi ketika lulus administrasi itu juga nggak jaminan dia akan lulus di akhir. Nah, mungkin itu sekedar berbagi ya. Dan sampai saat ini saya pun belum keluar SK-nya, walaupun UKOM sudah selesai, baru akan diusulkan dari muda ke media terkait dengan jabatan. Baru setelah itu diusulkan dari gaji ke 4A. Jadi prosesnya seperti itu katanya. Jadi mungkin ini sekedar berbagi untuk teman-teman yang nantinya akan menuju ke sana. Mudah-mudahan Bisa buang video. semuanya dimudahkan ya. Foto bisa Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Uni atas informasinya dan apa yang ditanyakan dari rekomendasi. Bu Bapak, saya kira karena waktu sudah cukup sore, kita masuk untuk penetapan dan penunjukan saja mengenai pleno yang pertama nanti akan kita mulai setelah sholat maghrib, setelah saat ya. Ini biar lebih memudahkan kegiatan rapat kita seterusnya, maka dalam ADART dan dalam tatib yang nanti akan kita bahas pun Ketua Umum Wilayah untuk menunjuk yang akan menjadi Ketua Sidang, Sekretaris dan Anggota. Tapi pada sidang komisi nanti itu diberikan kepada peserta untuk menentukan siapa yang akan menjadi ketua, sekretaris dan anggota dalam sidang komisi serta berikutnya. Nah, untuk itu kami mohon perhatian dan kerjasama semuanya untuk memimpin rapat berikutnya dalam sidang pleno pertama mengenai tatib dan jadwal penetapan jadwal kegiatan, mengenai tatib, jadwal dan pembagian komisi itu kita pengurus wilayah yang akan memandunya. Karena itu memandunya dan pengertian menjadi ketua penetapan ketua sidang, sekretaris dan anggotanya. Nah, untuk itu kami sudah memiliki konsep untuk yang akan memimpin jalannya sidang penetapan tata tertib, kemudian penetapan jadwal dan pembagian komisi. Kami mohon kepada Bapak Dr. Syih Muryadi MPDK yang menjadi ketua
kemudian sekretarisnya Bapak Abdus Sakur MSI sebagai sekretaris, dan anggotanya Bapak Ustadz Fitrah Aulia Rahman. Setuju. Itu nanti setelah terbagi sidang-sidang komisi, baru nanti pembagian penentuan di sidang komisi diberikan kewenangan kepada peserta. Nanti itu pun didasarkan kepada tatib yang kita bahas. Jadi biasanya ada alot itu pembahasan di tatib itu Bapak. Tatib pelaksanaan raker UIN ini. Demikian, setuju Bapak-bapak semuanya? Setuju. Baik, kalau setuju kami ketuk.